Pengalaman saya setiap kali benci dengan suatu maksiat, langsung Allah jebloskan saya ke situ, Pak. Maka sekarang saya nggak pernah benci kepada siapapun yang bermaksiat. Saya cuma mengatakan, ya Allah, tolong bantu aku dan dia keluar dari maksiat ini. Itu aja doa saya. Jadi jangan dikira saya pakai begini itu orang suci. Tidak. Di dalam diri saya ada kegelapan, Pak. Mungkin kegelapan saya lebih gelap daripada Bapak Ibu yang ada. Allah berfirman, kullu bani Adam khata'un. Setiap bani Adam, kalau bani kerangga, kalau bani Adam khata'un, pasti punya kesalahan. Mau dia ahwal, dia habaib, zuriyat, asyraf, sadah, syarifah, sayyid, sayyidah, tidak sama. Tubuh ini kan sama, karakter tubuh kita sama, yang beda cuma ruhnya. Maka jangan menghina seseorang karena dia bermaksiat, karena bisa jadi maksiat itu menghinggapi kita setelah beberapa waktu. Pengalaman saya setiap kali benci dengan suatu maksiat, langsung Allah jebloskan saya ke situ, Pak. Maka sekarang saya nggak pernah benci kepada siapapun yang bermaksiat. Saya cuma mengatakan, ya Allah, tolong bantu aku dan dia keluar dari maksiat ini. Itu aja doa saya. Kullu bani Adam khata'un. Setiap anak keturunan Adam pasti khata'. Khata' itu mubalaghah, banyak salah, banyak dosa. Tapi sebaik-baik, ada istilah begitu. Ini kalimat uslub yang unik, muncul dari Allah Subhanahu wa taala, dikalamkan oleh Rasul sebagai hadis qudsi. Wa khairul khatta'in, sebaik-baik orang yang berdosa at-tawwabun, yang berkali-kali juga tobatnya. Sebaik-baik orang yang berulang-ulang salahnya, berulang-ulang juga tobatnya. Tidak ada namanya sekali tobat, yang ada itu berkali-kali tobat. Jangan bilang nanti aja sebelum tua. Siapa yang menjamin hidup kita sampai tua? Tua itu adalah nafas terakhir yang kita hembuskan. Siapa yang tahu setelah ini nafas kita masih ada? Kan nggak ada yang tahu. Semoga umur kita dipanjangkan dalam ridhonya, amin. Ya. Jadi kenapa orang-orang ini kemudian bermaksiat? Karena fitrah manusia bermaksiat. Bahkan Allah mengatakan, wahai bani Adam, wahai manusia, jika engkau merasa tidak berdosa, la'atallahu qauman, Allah akan mendatangkan satu kaum, lalu mereka berdosa dan mereka bertobat, fayaghfiru lahum, lalu Allah mengampuni mereka. Terus kita boleh maksiat dong? Bukan, saya bukan lagi cerita kita boleh maksiat. Saya cerita kelemahan kita, Pak. Ada di sini yang yakin nggak punya maksiat, langsung saya cium tangan sama kakinya. Ya, ada nggak? Yang ada merasa nggak maksiat. Merasa nggak maksiat tuh maksiat, Pak. Kan ayatnya jelas, wahai manusia, jika engkau tidak merasa, itu hadis qudsi, jika engkau tidak merasa berdosa, maka Allah akan mendatangkan satu kaum yang berdosa, yang merasa berdosa, lalu dia minta ampun kepada Allah, aku ampuni. Jadi bukan karena mereka kenapa-napa mereka bermaksiat, emang itu kelemahan kita. Itulah yang disebut wa nafsin wa ma sawwaha. Kalau terjemahan bebasnya, demi jiwa dan semua kegelapan dan cahaya yang telah Allah masukkan ke dalam dirinya. Jadi jangan dikira saya pakai begini itu orang suci. Tidak. Di dalam diri saya ada kegelapan. Mungkin kegelapan saya lebih gelap daripada Bapak Ibu yang ada. Cuma setiap hari saya merasa, ya Allah, ini gelap ini tolong dihapus. Maka imam kita, Imam Al-Jazuli,
yang mempunyai kitab Dalailul Khairat mengajarkan kita satu doa, Allah masturna bisitrikal jamil. Ya Allah, tutuplah aibku, nodaku dengan tutupan sifat keindahanmu. Kalau Allah yang nutup, masih ada nggak aib kita? Udah nggak ada. Tapi kalau kita yang nutup, sama kayak narok bangkai dalam peti, sekian hari pasti ketahuan. Tapi kalau Allah yang menutup, hilanglah semuanya. Lalu kalau ada orang bermaksiat lagi, ya itu masalahnya karena emang di dalam dirinya tidak ada rasa ingin kembali kepada Allah itu. Tapi kalau ada orang bermaksiat lalu dia nangis setiap selesai maksiat, itu orang hebat itu. Kita maksiat nggak nangis, itu yang masalah, Pak. Maksiat paling bahaya itu bukan maksiat nyuri, zina, khamar, itu maksiat besar. Tapi ada yang a'zam, itu namanya kabair. Kalau ini namanya azaim. Kabirah yang tadi dosa zahir, ini dosa yang azimah. Apa itu yang azimah? Dosa yang ada di kolbu, merasa suci. Dia merasa alim dengan ilmunya, merasa dengan kajian dan manhajnya merasa paling benar. Itu bahaya juga. Yang nggak semanhaj nggak boleh duduk bersamanya. Ada kan kelompok begitu? Itu kelompok sombong yang bukan main. Manhaj kibriya, bukan manhaj Nabi, itu bukan manhaj sahabat, manhaj tabi'in. Itu manhaj kesombongan. Bahasa halusnya kibriya, bahasa kasarnya iblisiyah. Yang kedua tadi, gimana cara menumbuhkan cinta ya? Bisa nggak mencintai sesuatu yang nggak dikenal? Nggak bisa. Udah kenal harus sering-sering ketemu. Karena sering bertemu sudah terbiasa, tumbuhlah rasa cinta. Kalau sudah kenal bahwa dia punya nama Allah, sebut-sebut nama Allah di kolbu. Jika sudah kenal bahwa Allah itu la ilaha illallah, sebut-sebut nama la ilaha illallah. Jika sudah kenal bahwa dia ahad, katakan huwallahu ahad. Jadikan itu wirid. Nanti dia akan memperkenalkan dirinya kepada kita. Bisa lewat guru, bisa lewat masyaikh, bisa lewat ilham, bisa lewat musuh. Kadang-kadang musuh itu ngasih dalil, Pak. Saya sering banget ada orang debat saya, itu dalil dia saya jadiin hujah untuk balikin. Oh, itu keseringan ya. Jadi kita ini kalau debat gak usah sedia-sedia kitab banyak-banyak. Kitab dia aja yang dijadiin dalil. Karena dalil dia dalil kita juga, cuma dia ngarahin ke sana, kita ngarahin ke sini. Jadi bagaimana supaya tambah cinta? Jika sudah kenal ia, sebut-sebutlah namanya. Jika sudah kenal spot-spotnya, maka kunjungilah ia. Ya. Jika dia punya kekasih di muka bumi, berbagi hadiahlah kepadanya. Jika dia sudah berpindah ke alam barzakh, kirim Fatihahlah kepadanya. Ini gurunya masih hidup, kirim Fatihah doang, nggak cukup. Kirim duren kayak enggak. Apalah, kirim apa yang dia butuhkan. Dia butuhnya apa, kirim. Sehingga dia mengatakan, ya Rabb, ini hambamu, karena dia menganggapku kenal kepada engkau. Karena sebab engkau juga ya Allah, dia berbuat baik kepadaku. Tolong terima dia sebagai kekasihmu. Jadi wali itu, Pak. Pasti jadi wali itu. Jadi wali itu ada yang berkat kita riyadhah, ada yang berkat dapat syafaat orang dalam. Yang paling cepat orang dalam. Lama kalau riyadhah. Antum mau riyadhah latihan zikir kayak Syekh Abdul Qadir Jilani, kayak Muhammad Bahauddin Shah Naqsyabandi, kayak Syekh Abdul Hasan Syadzili. Mau? Abdul Hasan Syadzili 20 tahun lebih riyadhah Asmaul Husna, puasa Daud hampir tiap hari itu. Baru jadi wali dia. Dia nyari guru sampai ke Baghdad. Dia orang Afrika Utara. Apa kata gurunya? Lah, wali ente ada di wali tempat ente.
namanya Ibnu Masyis, pergi sono. Pulang dia betul ketemu gurunya namanya Ibnu Masyis. Itulah yang kemudian merumuskan salawat namanya Masyisiyah. Ya. Mau seperti para imam dulu, nggak ada yang kuat. Imam dulu itu kuat wiridan. Sekarang kita kuat ngaji, Pak. Ngaji ma'rifat. Itu aja jadi wirid sekarang ya. Wirid ngaji ma'rifat. Jangan wirid ngaji bid'ah-bid'ahin orang mulu. Keras hati kita ntar. Ya. Itu mengeraskan hati, serius. Ya. Setiap kali saya ngomong bid'ah di hati, itu hati saya mengeras. Ini bid'ah, itu langsung mengeras, Pak, di sini. Ternyata dalam kata bid'ah itu ada obat, tapi obat itu bisa jadi racun kalau salah tempat. Maka orang kalau sekarang ngomong bid'ah itu kolbunya udah teracuni. Wajar, susah ngobrol sama kita, ya. Jadi sebut namanya, fazkuruni azkurkum, sebut saja aku akan tumbuhkan cinta di dalam kalbumu. La yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Hadis Bukhari, kalam Allah, hadis qudsi. Senantiasalah hambaku mendekatkan diri dengan amalan-amalan tambahan yang dia jadikan sebagai wajib. Itu maksudnya la yazal. La yazal itu amal sunat ditaruh kayak wajib. Dia disiplin beramal, ketinggalan diqadha. Itu namanya disiplin. Jika dia telah disiplin beramal, bermakrifat, ngaji, aku akan tumbuhkan cinta kepadanya. Hatta uhibbahu, sehingga aku cinta kepadanya. Kalau Allah sudah cinta, berarti kita sudah kenal dia, dia sudah kenal kita. Saya mau tanya Bapak Ibu, Allah itu qadim, dia ada sebelum kata ada. Benar? Bagaimana cara kita yang ada sekarang mau kenal dia? Kan nggak mungkin. Pakai mata yang terlihat cuma alam, pakai telinga cuma terdengar suara, pakai otak tidak bisa memikirkan kecuali sesuatu yang pernah dilihat atau didengar. Ini otak kita nih. Di otak Bapak ini, coba ingat waktu di perut ibunya minum air ketuban, ada yang ingat gak? Ada yang ingat? Gak ada yang ingat. Tahun waktu lahir keluar brojol dari perut ibunya, ada yang ingat gak? Gak ada yang ingat. Apalagi fase sebelum itu, ini yang mau ditanyakan setelahnya. Fase sebelum itu kita gak bisa ingat, pakai otak ini gak bisa. Jadi loop yang ini gak bisa, tapi loop yang satu lagi bisa, loop otak. Gak bisa pakai otak ini, karena dia mempunyai keterbatasan. Ini batasnya adalah analog dalil. Maka kalau orang nanya mana dalilnya, dia terhijab oleh otaknya sendiri. Jadi dalil itu hijab, ya. Inilah yang kita kaji. Tubuh ini dicipta, maka tubuh ini nggak pernah ketemu Allah. Otak ini nggak pernah ketemu Allah. Yang pernah ketemu Allah siapa? Hembusan itu. Kolbunya nggak pernah. Kolbu nggak pernah. Yang pernah cuma ruh. Ruh yang ditiupkan itu, itulah yang qarib. Hembusan dengan yang menghembuskan dekat nggak? Dekat sekali. Ya. Kira-kira sebegitulah dekat antara hembusan yang dihembuskan. Kita ini hembusannya, Allah itu yang menghembuskannya. Dekat gak? Dekat sekali. Bagaimana dengan perjanjian sebelum ini? Ahli tafsir beda pendapat. Ini perjanjian di mana nih? Di perut ibu atau di alam lain? Yang benar di alam lain. Ya. Tapi diceritakan waktu di perut ibu. Bapak Ibu, saudara sahabat bukan Allah, sebenarnya tidak hanya kita. Di hewan, di kucing, di anjing, di semut, di kelelawar, di sapi, itu ada ruh nggak? Ada. Bener. Tikus ada ruhnya nggak? Ada.
ruh kita dulu sama-sama melihat Allah. Tumbuhan itu ada ruhnya, tapi bukan ruh yang ada di hewan, beda ruhnya. Tapi kenapa ruh tumbuhan, ruh hewan gak wajib sholat, kita wajib sholat? Bahkan ruh malaikat aja gak wajib, kita yang wajib. Kenapa? Itu yang dikatakan di Quran, kami tawarkan aradnal amanat, kami tawarkan amanah. Apa? Amanah liya'buduni, untuk mengenal menyembah aku, kepada langit, bumi, malaikat, hewan, tumbuhan, tapi semuanya enggan. Fa'abaina, mereka semuanya enggan, lalu dipikullah oleh manusia. Tapi manusia ini zolum, jahul, zolim ke dirinya, jahil, parah itu jahilnya, di atas jahil murakkab, namanya jahul, faul, sangat jahilnya. Kenapa disebut jahil? Allah itu dekat tapi dia cari-cari. Benar nggak? Jadi jahul itu bisa artikan konyol gitu ya, dablek gitu. Betapa konyolnya manusia, dirinya dekat dia cari-cari. Allah yang mencipta, menghembuskan dia itu dekat, tapi kok dia cari-cari, dicarinya ke Ka'bah lagi, ya nggak ketemu lah. Di Ka'bah itu tempat tawaf, Ka'bah itu pelajaran. Allah itu memuliakan Ka'bah, maka bertawaflah tubuh kepada Ka'bah, kalbu bertawaf kepada nama, ya. Fuad kita, lub kita bertawaf kepada sifat Allah, ruh kita bertawaf pada zat Allah. Apa arti tawaf? Berkeliling. Itu mana TK, Pak? Tawaf itu sama dengan sholat. Tawaf itu zikir, tawaf itu pengabdian, tawaf itulah pengenalan kepada Allah. Coba lihat orang tawaf, kalau dia tawaf tambah dekat, tambah cepat, tambah ringan. Orang dalam, coba nggak dapat izin tawaf dari luar, orang udah 7 kali, kita baru 1 kali. Jadi orang-orang yang nggak mau mencari orang dalam, nggak mau menembus hijab, dia akan berputar lama mencari tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Gimana, mau muter lama-lama? Mau muter lama-lama apa cepat? Sudais masuknya telat, tapi langsung di depan, bener nggak? Kenapa? Dia punya nama. Oh, Sudais, langsung dibuka itu semua di depan. Kita yang duluan aja disuruh minggir kok. Bener, itulah kira-kira orang-orang penting di sisi Allah. Kita aja dipinggirin, Pak, ya. Ada askar langit yang akan meminggirkan kita nanti. Kamu siapa di sini? Minggir, gitu. Ya haji gitu ya. Saya kangen digituin. Dia kira kita nggak bisa bahasa Arab ya kan. Muka kita sih nggak muka Arab. Ini mas-mas, mbak-mbak ini ada muka Arab, tapi diajak ngomong Arab nggak tahu juga bisa ya. Baik, inti pertanyaan yang kedua tadi. Korelasi daripada Pak, nah, korelasi daripada dengan polu pada syekh. Ini kan udah terjawab. Udah terjawab nggak? Udah ya, udah cukup itu. Tubuh penciptaan bertawaf pada Ka'bah, kolbu pada nama, lub fuad pada sifat, ruh pada zat. Udah gitu. Oke, kita kasih satu sesi lagi, ada waktu 15 menit untuk 2 pertanyaan. Ya, satu dari ibu, yang satu dari perempuan. Dari enggak, perempuan dulu, laki-laki udah tadi, perempuan dulu. Ya, silakan. Dari perempuan, ibu. Duanya. Oke, Buya, kita dari perempuan langsung 2. Mohon maaf bapak-bapak ini.
Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Buya, tadi kalau saya simak sudah Buya, kalau saya simak penjelasan dari Buya tadi ada 3 poin penting manusia itu diciptakan. Betul nggak ya? Yang pertama kita harus mengenal Allah, yang kedua kita cintai Allah, yang ketiga kalau kita sembah Allah. Kalau itu nggak perlu sendirian. Kemudian karena kita harus menyembah Allah, salah satunya kan kita beribadah dia. Nah dalam beribadah itu kita berdoa. Tadi dia sempat singgung, mungkin kalau dalam kita berdoa, kita masih memposisikan diri itu kenapa? Gitu kayak gitu. Nah sebenarnya bagaimana sih akhlak seorang hamba ketika berdoa? Masih banyak. Adab berdoa. Doa itu artinya memohon, bukan mengintimidasi. Kawan saya, seorang perwira tinggi di militer, nelfon orang di daerah, pangkatnya sangat biasa. Belagunya bukan main, karena biasa ngomong belagu sama masyarakat biasa. Datang aja kantor, ribet amat gitu. Saya lagi sibuk, dia nggak tahu yang nelfon dia itu cuma di bawah jenderal 1 tingkat. Dia cuma bintara, tapi ketusnya bukan main, karena nggak tahu yang ditelepon, nggak mengenalkan diri, dia pun nggak bertanya. Seharusnya dia nanya dulu ke. Berarti pelayanan orang ini bermasalah kepada masyarakat. Akhirnya muncul kesombongan, gaya mengintimidasi. Ya. Seandainya dia tahu, berani nggak dia ngomong ketus? Kita seandainya kenal kepada Allah, kita nggak akan berani ngomong, aku sudah minta sekian tahun, tapi kok nggak kunjung diberi. Nggak akan berani, itu intimidasi. Itu adalah penggagalan doa. Jadi siapa yang sudah doa 10 tahun, terus mengatakan aku sudah doa 10 tahun tapi belum kunjung dijawab. Apa kata Nabi? Kullu da'watin mustajabah ma lam ya'jal. Semua doa dijawab kecuali yang tergesa-gesa. Yang tadi itu tergesa-gesa. Itu intimidasi Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak ada berdoa, kecilkan diri kita, fana akan kita dalam kebesarannya, sehingga kita kecil. Hancurkan ilmu kita dalam ilmunya. Saya mau tanya, Allah sudah tahu belum apa yang mau kita minta? Terus untuk apa kita intimidasi Allah? Terus untuk apa nuntut kepada Allah? Maka Al-Imam Mu'taila Sakandari mengatakan, kamu gak usah minta yang sudah dijamin, mintalah yang dituntutnya kepadamu, yaitu sebagai hamba. Urusan rezeki kamu tenang, kamu jemput pasti dapat. Masalahnya gak mau jemput, maka gak dapat. Atau salah jemput. Rezeki itu dijemput, ibtigha, mencari, ya. Paham ilustrasinya? Maka Sayyidina Abdul Hasan Asy-Syadzili memulai hizib baharnya dengan lafaz Allahumma ya alim. Ya Allah, wahai yang maha alim, yang tahu, yang sudah mengerti yang apa yang akan aku katakan. Walaupun kau sudah mengerti ya Allah, aku hanya ingin curhat kepadamu. Curhat itu perlu nggak? Perlu, Pak. Cowok ini walaupun kadang-kadang nggak perlu curhat kayak ibu-ibu, tapi perlu juga curhat, tapi curhatnya mungkin beda. Apalagi ibu-ibu ini, dengerin aja Pak ya ibu-ibu kalau ngomong. Kalau bapak nggak mau dengerin ibu-ibu ini, dia akan mencari orang lain untuk mendengarkan. Sama aja kita semua, sama. Sesoleh-soleh penampilan zahir kita, batin kita belum tentu soleh. Ya, jadi ini nggak pakai macam-macam teori. Jika ingin berdoa,
yakini bahwa yang engkau minta itu sudah dijamin Allah. Yang engkau meminta kepadanya sudah mengetahui apa yang engkau lafazkan. Sebelum engkau ada, dia sudah tahu kebutuhanmu. Maka berdoalah sebagai hamba, bukan berdoa sebagai tuan. Karena Allah bukan anak buah kita. Ya Allah, saya butuh mobil. Ya begitu ya. Saya udah minta mobil nih 2 tahun nih, nggak jadi-jadi juga. Kayaknya engkau nggak ada ya. Kayaknya ente bukan Tuhan deh gitu. Ya salam. Teman kita nggak mau sholat lagi karena dia pengen beli mobil terus banyak sholat. Lah nggak bisa Pak. Orang pengen beli mobil banyak sholat, nyambung nggak? Ingin beli mobil, apa yang harus dilakukan? Sebelum bekerja sholat dulu, jangan sholat mulu. 2 hal yang beda ya. Terus yang kedua, wali. Gak usah ribet-ribet baca surat Al-Kahfi. Jangankan ibu, jangankan bapak. Nabi Musa aja salah paham sama Nabi Khidir, apalagi makhluk-makhluk kayak gini nih. Bener gak? Nabi Musa, Nabi Rasul, kitab Taurat turun kepada beliau. Beliau langsung berkalam-kalam dengan Allah. Gelarnya Kalimullah. Itu salah paham ke Nabi Khidir. Nabi bisa salah paham, apalagi Imam Ali. Jadi jangan heran wali-wali bisa tengkar Pak. Tapi di belakang dia senyum-senyum aja kalau udah paham. Ya. Jadi kadang-kadang wali itu kadang-kadang ada yang emosi juga. Karena ada ilmu yang dominan, ilmu zahir. Jadi setiap bertambah ilmu zahir seseorang, maka dia akan terhalang melihat yang batin. Syariat yang diturunkan ke Nabi Musa itu syariat zahir semua. Itulah yang membuat beliau terhalang untuk membaca gerak-gerik Sayyidina Al-Khidir. Kalau kita kan bayangin itu sebentar ya, itu lama itu. Nabi Musa dikasih isyarat oleh malaikat Jibril, yaitu apa? Ikan. Terus beliau punya pembantu khadam namanya Yusha bin Nun. Jalan di sepanjang pantai, dan itu lama loh Pak. Lama itu, bukan sebulan 2 bulan itu. Sudah sekian lama mereka lupa. Kalau pernah istirahat di satu tempat terus lupa kalau tempat itu sebenarnya adalah tanda Nabi Khidir. Makanya ada ilmu yang tidak dipahami banyak orang ketika baca kisah ini. Apa hubungannya Nabi Khidir sama ikan? Apa kata Nabi Musa? Yusha, mana ikan kita tadi mana? Yusha ingat-ingat, loh kita udah berhenti berkali-kali nih. Di mana ya? Maka dia ingat-ingat. Ya udah Tuan, Nabiullah Musa, Habibullah, Kalimullah, ya Kalimullah gelar beliau. Kita telusuri aja kembali. Saya lupa di bagian mana. Nemuin Nabi Khidir bukan di hutan. Dia nemuinnya di mana? Tepi pantai. Maka yang anti-anti Wahabi ini ntar diuji sama Wahabi loh antum. Ada yang anti Wahabi nggak di sini? Ntar Nabi Khidir nyamar jadi Wahabi, gimana ente dah? Jadi jangan benci-benci amat sama Wahabi, itu biasa aja. Kritik boleh, benci jangan. Bisa bedain? Jangan benci-benci amat sama pemaksiat. Kenapa? Siapa tahu itu adalah hamba Allah yang disamarkan. Selevel Nabi Musa susah menangkap itu. Dia bunuh seorang anak kecil. Nabi Musa ngamuk-ngamuk. Makanya jangan heran nanti ada kiai ngamuk-ngamuk sama wali. Itu dimaklumi. Bukan berarti batal kewalian orang yang dimarahi. Bisa-bisa batal kewalian yang marah-marah. Wali kok marah-marah? Norak. Dijebol tuh ya, kapalnya dirusak, nggak rusak parah, cuma dirusak dikit biar kemudian jadi masalah. Dibersihinnya harus sehari, ditambalnya harus sehari, supaya para laki-laki, bapak-bapak yang berusaha mencari ikan di laut tidak pergi ke laut, sebab ada perompak di tengah jalan, di tengah laut yang akan membunuh siapa saja
yang pergi dan mengambil semua kapalnya. Kalau Nabi Khidir tidak rusak kapal, menjandalah semua ibu-ibu di kampung itu. Yatim piatulah, yatimlah semua anak. Kesalahannya dikit, cuma ditusuk dikit, pakai pisau. Tapi menyelamatkan hidup para istri, para anak. Itu Nabi Khidir tuh. Paham gak Nabi Musa? Gak paham awal lihat, apalagi ente. Siapa kita yang bisa paham-paham begitu? Tapi Nabi Musa kan Nabi. Beliau kan Nabi. Beliau gak paham, itu aib. Kita kalau gak paham bukan aib, pantas bukan wali. Kalau wali gak ngerti, kiai nggak ngerti, masih kita maklumi. Situ kan bukan nabi, baru kiai. Ya. Jadi kalau ini terjadi, teman-teman yang melakukan Allah, sir kita yang harus dihati. Yang disebutkan di hadis, falyughayyir biqalbih. Rubahlah persepsi kolbunya. Nah, ini arti lain ya. Kalau antum kan bencilah dengan kolbu, enggak, mana ada lafaz benci di situ. Man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi fa illam yastati' fa bi lisanihi fa illam yastati' fa bi qalbi. Siapa yang melihat kemungkaran, rubahlah dengan tangannya, kalau enggak dengan lisannya, kalau enggak dengan kolbunya. Kata si ustadz, bencilah maksiat itu dengan kolbunya, bencilah pemaksiat dengan kolbunya. Itu keliru terjemahannya. Mana ada lafaz di situ benci, yang ada cuma falyughayyir. Kalau kita melihat maksiat, yang kebayang di otak apa? Ini orang gak tahu malu kepada Allah. Rubah persepsi itu. Rubah persepsi itu. Ya Allah, dia sedang diuji dengan maksiat dan dia tidak sanggup keluar. Seandainya aku ditakdirkan begitu, ya Allah, selamatkan aku ya. Antum jangan sok-sok ngeliat ada orang mojok terus bilang, ih najis, gak punya modal. Jangan gitu. Nanti nafsu kita besar, tiba-tiba orang kalau nafsu hilang akalnya, tertutup kolbunya, hilang rasa malunya. Mau dia ustadz, mau dia orang biasa, mau dia sayyid, mau dia syarif, mau Arabi, mau ajami, sama aja. Ya, itu pelajaran yang paling mengena bagi saya ketika membaca kisah Sayyidina Al-Khidir, Sayyidina Musa. Ya, maka kita bantu bihaqi Nabiullah Muhammad wa bihaqi Sayyidina Musa, Sayyidina Baligh Khidir alaihissalam, faj'al fi asrarina nura. Maka ya Allah, terbitkan nur, pandang dengan nur itu dan tidak salah memandang. Amin ya rabbal alamin.